Halo semuanya, buat kamu yang belum kenal, perkenalkan aku Heli Krisnawati. Kalian bisa manggil aku Heli. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang ilmu pengetahuan itu nggak penting, di mana ilmu pengetahuan yang aku maksud adalah ilmu pengetahuan yang merujuk katanya sifatnya duniawi. Di mana masih ada orang yang beranggapan bahwa ngapain sih belajar ilmu dunia kalau itu nggak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kamu nggak akan ditanyakan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal keduniawian. Jadi lebih baik kamu fokus untuk melajari ilmu agama atau ilmu yang berkaitan dengan akhirat saja. Sehingga itu akan membantu kamu untuk memudahkan pertanggungjawaban di akhirat sana ketika kamu sudah meninggal nanti gitu. Dan video ini juga merujuk dari pengalaman aku yang pernah mengikuti sebuah kajian yang mana ustadz itu pernah mengatakan hal demikian. Dan waktu itu aku pernah baca juga quotes yang bertebaran di sosial media yang berhubungan dengan hal tersebut. Mereka kurang lebih intinya itu kalimatnya seperti ini. Ngapain sih belajar matematika, kimia, fisika, biologi, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu dunia? Kalau kamu tuh nggak akan ditanyakan satu tambah satu berapa, kamu nggak akan ditanya bagaimana proses reproduksi manusia, dan lain-lainnya. Kamu nggak akan ditanyakan hal seperti itu, tapi yang ditanyakan adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga daripada kamu mempelajari sesuatu yang nggak akan ditanyakan di akhirat nanti, lebih baik kamu fokus untuk mempelajari ilmu agama saja daripada mempelajari ilmu dunia yang itu hanya sia-sia saja karena nggak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, apakah poin tersebut salah? Menurut aku kurang tepat karena beranggapan bahwa untuk fokus mempelajari ilmu akhirat saja, tapi menyampingkan ilmu dunia, yang mana ilmu dunia juga sama-sama pentingnya seperti ilmu akhirat gitu. Dan yang ketiga poin, mengapa pernyataan tersebut tuh menurut aku tuh tidak tepat. Yang pertama, Rasulullah tuh mengajarkan untuk mengimbangi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, ada hadis kan ya waktu itu aku pernah belajar juga dari guru, ada hadis di mana Rasulullah tuh nggak menginginkan umatnya untuk fokus ke salah satunya, entah fokus ke dunia atau fokus ke akhirat, tapi harus mengimbangi keduanya supaya jadi imbang gitu hidupnya. Dan aku juga sepakat karena kalau dipikir ya gini, ilmu dunia itu akan mengantarkan menjadi amal soleh untuk di akhirat nanti. Jadi itu akan menjadi bekal kamu, akan memudahkan apa saja yang perlu kita persiapkan di dunia. Dan misalnya nih, kamu tuh belajar ilmu matematika, kamu membagikan ilmu tersebut ke orang lain. Secara nggak langsung kamu juga sudah beramal soleh di situ. Dan bukankah ilmu yang bermanfaat itu amalnya tidak akan terputus? Faktor yang kedua adalah Islam terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Jika kita mau flashback atau mempelajari sejarah pada waktu itu, di mana pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat. Dan pada masa itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan putranya, di mana beliau juga mendirikan namanya perpustakaan sebagai tempat diskusi, sebagai tempat pertukaran ilmu, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang di sana. Nah, asal mulanya gimana sih? Kok bisa ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di masa Harun ar-Rasyid tersebut? Jadi saat itu Harun ar-Rasyid itu mempelajari ilmu dari Persia yang mana saat itu Persia itu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat. Sehingga nih si Harun ar-Rasyid ini mengadopsi ilmu dari sana. Dan ada karya-karya, banyak karya yang diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Arab. Sehingga itu akan memudahkan orang-orang pada masa dinasti Abbasiyah tersebut untuk mempelajarinya. Sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Dan itu cukup banyak ilmuwannya yang banyak juga terkenal dan berpengaruh sampai hari ini. Contohnya, saat itu ada Al-Khawarizm kan, Al-Khawarizm di mana seorang yang pernah mengenalkan ilmu aljabar, ada Ibnu Sina yang memperkenalkan yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran dan seorang filsuf yang paling berpengaruh juga sampai hari ini gitu. Dan Al-Ghazali dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah, mereka menjadi ilmuwan itu tidak semerta-merta dari pure dari mereka sendiri gitu, tapi mereka juga mempelajari dari seseorang yang lain, seorang yang berbeda keyakinan, berbeda dengan agamanya gitu. Nah, terus menyikapi orang yang masih menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu nggak penting, di mana nggak akan berguna ketika kamu pelajari ilmu dunia, karena itu cuma sia-sia aja, menurut aku tuh sangat-sangat keliru. Karena seharusnya kita tuh bisa belajar dari dinasti Abbasiyah tersebut, yang mana sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga kan ilmu pengetahuan tuh sangat-sangat berkembang di sana ya. Coba kalau seandainya mereka tuh nggak mempelajari, pasti nggak akan ada peradaban sampai hari ini. Dan menurut aku, ilmu pengetahuan itu sangat penting banget karena untuk menjawab sesuatu yang bersifat logis sesuai dengan realita yang ada. Misalnya, ketika ada anak-anak yang suka tanya ini, biasanya kan anak suka kepo ya, dia tanya gini, "Mah, pelangi itu asalnya dari mana sih?" Kita nggak cuma bisa menjawab pelangi itu ciptaan Allah gitu, tapi kita juga bisa menjawab sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita gitu. Karena kenapa pelangi itu bisa ada ya karena adanya pembiasan dan itulah fungsi dari ilmu pengetahuan untuk menjawab sesuatu secara logis berdasarkan realita yang ada.
Jadi ilmu pengetahuan masih terpenting dan masih tetap relevan hingga saat ini. Dan seharusnya kita juga sadar diri ya. Begini aja sih, simpelnya adalah mereka aja di masa yang ratusan tahun yang lalu, mereka juga mau belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk peradaban umat manusia. Masa iya sih kita tinggal di negara yang saat ini, tinggal di era 4.0, di mana era itu era digital gitu. Masa kita masih menganggap bahwa ilmu dunia itu nggak penting? Masa masih kita menganggap bahwa ilmu matematika, fisika, kimia itu nggak penting? Dan ketika kita menghafal tersebut, maka kita akan secara nggak langsung sudah menutup diri ilmu pengetahuan yang kita punya. Padahal Allah aja nyuruh kita untuk mikir kan, untuk mikir, untuk baca, supaya biar kita mau terbuka terhadap apa saja yang ada di bumi ini. Jadi nggak bisa fokus untuk salah satunya, untuk mempelajari agama saja tanpa mengimbangi dengan ilmu dunia. Nah, terus kalau kita lihat saat ini juga, ilmu pengetahuan itu sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan saat ini. Contoh sederhananya adalah kamu deh megang HP itu kan karena adanya teknologi kan, dan di situ juga ada pengaruh ilmu matematika, fisika, dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat diperhitungkan perhitungannya gitu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sangat-sangat berguna untuk saat ini. Semua ilmu pengetahuan juga benar-benar bisa menjawab sesuai dengan realita gitu kan. Jadi jangan sampai kita tertutup terhadap ilmu pengetahuan. Nah, terus yang ketiga adalah peluang dakwah. Ketika misalnya kamu tuh punya keahlian di bidang matematika nih, kamu juga bagus dari cara Islam gitu kan, maka orang-orang akan lebih mudah percaya sama kamu, lebih mudah karena kamu punya keahlian di bidang tertentu, yang mana orang tuh akan memberikan kepercayaan lebih besar ke kamu, sehingga hal tersebut memberikan peluang dakwah kamu tuh lebih besar, dan itu akan sangat memperkuat tujuan dakwah kamu. Dan ilmu pengetahuan ini juga bisa menjadi amal soleh kita gitu di akhirat nanti. Ya kan kamu udah berbagi sama orang lain, kamu secara nggak langsung misalnya kamu walaupun cuma bagiin perhitungan dasar matematika perkalian pembagian gitu misalnya, kamu juga secara langsung udah mendapatkan amal soleh di situ kan. Dan itu menjadi tempat kamu untuk beramal sebanyak-banyaknya gitu. Dan seharusnya ilmu dunia di akhirat emang harus seimbang karena di dunia itu tempat yang harus kita cari gitu. Ya masa iya sih masa kita mau ke akhirat tapi kita nggak tahu bekalnya mau cari di mana? Kan pasti cari di dunia bukan di akhirat. Dan di dunia itu bukan berarti kita harus fokus ke ilmu belajar ilmu agama saja kan, tapi kita bisa beramal dengan ilmu apa saja yang bisa kita miliki dan kita bisa berbagi dengan ilmu yang kita punya tersebut gitu. Jadi menurut aku sebagai seorang muslim khususnya harus terbuka terhadap ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan itu tetap menjadi peradaban umat manusia. Dan kalau bisa seorang muslim itu harus menjadi seorang ilmuwan, bukan malah mengabaikan ilmu yang katanya hanya bersifat keduniawian. Misalnya nggak bisa menjadi seorang ilmuwan pun paling tidak tetap terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan yang baru gitu. Karena ilmu pengetahuan itu akan semakin terus berkembang, akan semakin terus diteliti juga perkembangannya dan akan semakin dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Dan dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut kita bisa menjadikan diskusi-diskusi lebih menarik gitu. Jadi orang-orang Islam itu nggak dianggap lagi sebagai agama yang kaku, nggak dianggap sebagai agama yang teroris. Entah kita harus buktikan hal seperti itu bahwa Islam itu tidak seperti itu loh, bahwa Islam itu agama yang toleran loh, bahwa Islam itu agama yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Dan itulah pentingnya keterbukaan. Nah, itulah videoku dari kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak apa-apa, karena ini cuma iseng-isengan, bukan iseng, tapi lebih ke omongan, pengen aja ngeluarin unek-unek sesuatu yang pengen aku miliki aja gitu. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Kalau ada hikmahnya, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya aku dapat AdSense. Sekian video dari aku kali ini. And as always, thanks for watching.